Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sungguh kita bersyukur pada saat ini karena kita semua telah melihat dengan nyata penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Allah di tempat di mana Bapak Ibu berada. Kita yakin dan percaya Tuhan hadir memberkati kita sekalian. Kita mau belajar firman Tuhan, memuji menyembah Dia dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari kita menyanyikan pujian dari nyanyi. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat dan syukur layak kami persembahkan kepada Allah di dalam nama Yesus, yang senantiasa setia memelihara, menopang, menghibur, menolong, dan memberikan kami kekuatan.
Sehingga kalau kami boleh ada sebagaimana adanya saat ini di tempat di mana kami berada, semua karena kasih Tuhan dan juga kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Mari Roh Kudus tolong kami, dan kami bersyukur Tuhan melayakkan kami sekalian. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebagaimana nyanyian pujian yang kita nyanyikan, aku tahu yang kupercaya, itulah yang menjadi tema khotbah yang kita mau dengarkan firman Tuhan pada saat ini. Aku tahu yang kupercaya. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dalam Roma pasal 8 ayat 29 sampai dengan 39. Roma pasal 8 ayat 29 sampai dengan 39. Silakan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan bisa melihat di dalam Alkitab ataupun di dalam handphone masing-masing. Roma pasal 8 ayat 29 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Aku tahu yang kupercaya. Sebagaimana tema khotbah firman Tuhan pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap hari kita melangkah dalam perjalanan hidup kita. Dan di dalam kita melangkah, perlu memiliki keyakinan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Tetapi apabila kita memiliki keyakinan, maka itu akan memberikan kita bagaimana menghadapi berbagai realita kehidupan. Karena memang Bapak Ibu Saudara, ada suka, ada duka,
berbagai macam hal yang terjadi yang kita alami. Jadi sangat membutuhkan untuk kita melangkah dalam keyakinan. Dan keyakinan ini harus berdasar kepada suatu dasar yang kokoh, yaitu kepada siapa kita percaya. Rasul Paulus, dia dengan jelas dan tegas menyampaikan keyakinannya. Karena dia tahu kepada siapa dia percaya, yaitu kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi, kita akan melihat di sini bagaimana keyakinan Rasul Paulus oleh karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Itulah yang membuat dia dalam menjalani kehidupannya memperoleh kekuatan, memperoleh pertolongan, dan memperoleh kemenangan. Aku tahu yang ku percaya, yaitu Allah di dalam nama Yesus. Dan kita akan lihat di sini dari firman Tuhan ini bagaimana Rasul Paulus mengenal Allah yang dia percaya itu. Yang pertama, Allah yang diyakini oleh Rasul Paulus yang membuat dia melangkah dengan pasti dalam hidupnya. Yang pertama adalah Allah yang mengasihi dengan kasih yang kekal. Allah yang mengasihi dengan kasih yang kekal. Di dalam ayat 29 dan 30 dikatakan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ada kalimat yang berkata di sini, yaitu bahwa semua orang yang dipilihnya dari semula. Kata dari semula ini sejak menunjukkan tentang sejak kekekalan, bahwa Allah dalam kasih-Nya yang kekal memilih, menentukan orang-orang pilihannya. Dan kita sangat bersyukur, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa sebagaimana Rasul Paulus dipilih oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan, demikian juga setiap kita yang percaya kepada Allah di dalam nama Yesus. Dia yang telah memilih kita dan menentukan kita sejak semula, menunjukkan bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal, yaitu dari kekal sampai kekal. Dan dalam perjalanan hidup kita selama di dunia ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada banyak hal yang terjadi yang kita alami. Tetapi Rasul Paulus pun dalam perjalanan hidupnya memang mengalami banyak hal. Tetapi keyakinannya bahwa Allah mengasihi dia dengan kasih yang kekal. Dia percaya bahwa Allah telah memilih dia, bahwa Allah telah menentukan dia menjadi umatnya, memberikan dia kemenangan, memberikan dia kepastian untuk bisa melangkah dalam perjalanan hidupnya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi sangat jelas dari ayat firman Tuhan itu bahwa Allah lah yang telah memilih kita. Bukankah kita, Bapak, Ibu, Saudara, sangat melimpah dengan ucapan syukur di mana Dia telah memilih kita? Kalau kita menghayati akan diri kita masing-masing, siapakah kita ini sebenarnya? Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang sudah dirusak oleh dosa. Tetapi oleh kasih dan kemurahan Tuhan, Dia telah memilih kita. Dan Dia telah menetapkan kita supaya kita menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, artinya
terus-menerus. Kita bisa hidup mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Tentu untuk bisa menghasilkan buah, mengalami banyak proses dalam hidup kita. Dan dalam proses-proses ini ada tantangan-tantangan yang berat yang kita alami. Oleh karena itulah kita butuh keyakinan yang pasti, yaitu kepada Allah yang kita percaya, yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal, memampukan kita untuk bisa mengalami berbagai proses hingga menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Haleluya, puji Tuhan. Dan kemudian kalau kita perhatikan di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 5 sampai dengan 8. Efesus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Allah telah menentukan kita sejak semula. Dan dikatakan di sana semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Dan itu sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Bahwa memang kehendak Allah lah menentukan kita, untuk menentukan kita sebagai anak-anaknya. Dan kita sangat bersyukur. Rasul Paulus, dia juga yakin bahwa Tuhan yang sudah menentukan dia sejak semula. Dan dia juga sebagai anak-anak Allah. Sehingga dalam perjalanan hidupnya dia punya keyakinan bahwa dalam perjalanan hidupku aku tidak sendiri, tetapi ada Allah yang mengasihi dengan kasih yang kekal. Demikian pun dengan kita semua, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita menghayati akan firman Tuhan ini, maka dalam perjalanan hidup kita tidak pernah sendiri. Tetapi ada Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Puji Tuhan. Dan dikatakan dalam firman Tuhan tadi, bahwa kita yang dipilihnya dari sejak semula dan ditentukannya sejak semula, maka kita dibenarkannya, kita dimuliakannya. Suatu karya Tuhan yang luar biasa yang boleh kita alami. Aku tahu yang ku percaya. Rasul Paulus tahu yang dia percaya, Allah yang dia yakini. Yang kedua yang mau kita lihat melalui firman Tuhan ini, yaitu Allah yang mengasihi dengan tidak dapat dipisahkan oleh apapun, siapapun, sampai kapanpun. Dalam ayat 31 dalam Roma pasal 8 tadi dikatakan di sana, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Rasul Paulus di sini mau menegaskan kepada kita untuk meyakini bahwa Allah ada di pihak kita. Dan bahwa Allah adalah pembela bagi kita. Sehingga dikatakan siapakah yang akan menggugat umat pilihan Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, Allah lah yang menjadi pembela bagi setiap kita. Ketika dikatakan di sana tadi bahwa Allah yang mengasihi dengan tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Kalau kita lihat dalam ayat ini, apa yang disebutkan di sini apapun? Dalam ayat ini dikatakan sedemikian. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, baik maut maupun hidup.
tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Apakah itu penindasan, apakah itu kesesakan, apakah itu penganiayaan, apakah itu kelaparan, apakah itu ketelanjangan, apakah itu bahaya atau pedang, bahkan maut maupun hidup, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kemudian dikatakan siapapun, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, bahkan ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Siapapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Ini yang menjadi keyakinan Rasul Paulus, dan ini juga menjadi keyakinan kita Bapak Ibu Saudara dalam menjalani kehidupan ini. Dan kemudian dikatakan sampai kapanpun. Kalau kita lihat dalam ayat ini, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, baik yang di atas maupun yang di bawah, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Betapa bahagianya Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal, bahwa ternyata apapun yang terjadi, siapapun dan sampai kapanpun, kasih Tuhan itu senantiasa nyata dalam kehidupan kita semua. Sama seperti pada zaman sekarang, dengan adanya banyak berita yang kita dengar, yang kita lihat, penyebaran virus corona. Secara manusia memang kita ada takut. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus melangkah dengan yakin menghadapi semua keadaan ini, bahwa apapun yang terjadi tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kadang memang Tuhan izinkan kita mengalami tantangan, mengalami penderitaan. Tetapi saya yakin apabila kita memiliki keyakinan seperti Rasul Paulus kepada Allah yang dia percaya, maka itu memberikan kita pertolongan, kekuatan, dan kemenangan. Dalam Roma 8 ayat 18 dikatakan demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Rasul Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Luar biasa bagaimana keyakinan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Khotbah pada hari Minggu yang lalu, kita sudah mendengarkan bagaimana tantangan kehidupan yang dialami oleh Rasul Paulus dalam perjalanan hidupnya, dalam melayani Tuhan, dalam mengikut Tuhan. Begitu banyak tantangan, penderitaan yang dialami oleh Paulus. Ada banyak suka duka yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi dia memiliki keyakinan yang luar biasa kepada Allah yang mengasihinya dengan kasih yang kekal. Sehingga dia berkata, penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tantangan pergumulan penderitaan yang sedang kita hadapi sekarang, hadapilah itu Bapak Ibu Saudara dengan keyakinan sebagaimana firman Tuhan yang kita dengarkan di sini. Aku tahu yang kupercaya. Kita melihat bagaimana Allah yang dipercaya oleh Rasul Paulus. Yang ketiga, Allah yang mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan Yesus. Rasul Paulus yakin bahwa Allah yang mengasihi dia, kepadanya akan dikaruniakan berkat-berkat. Bahkan dikaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan Yesus. Dalam ayat 32 dikatakan demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia?
Tuhan mengaruniakan hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia Tuhan karuniakan kepada kita. Ini juga menjadi keyakinan untuk membuat kita bisa teguh berpengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti mengaruniakan yang terbaik kepada kita anak-anaknya yang telah dipilih dari sejak semula, yang telah ditentukan dari sejak semula. Kita berhak menerima janji-janji Allah. Saya bacakan untuk kita semua dalam Roma pasal 8 ayat 17. Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi sangat jelas kalau kita lihat dari firman Tuhan ini, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan adalah ahli waris, menerima janji-janji Allah yang dikaruniakan kepada kita. Kita menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jikalau kita menderita bersama-sama dengan Dia. Dan kemudian kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kuatkan keyakinan kita Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi kehidupan ini, bahwa kita sebagai anak-anak Allah, kita menerima janji Tuhan dan kita akan dimuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana dengan kita semua? Bagaimanakah dengan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Apakah setiap hari melangkah dengan keyakinan sebagaimana Rasul Paulus dalam perjalanan hidupnya? Dalam berbagai hal yang sedang kita hadapi sekarang, bahkan yang akan datang, baik berkaitan dengan keimanan, baik berkaitan tentang rumah tangga kita ke depan, masing-masing rumah tangga, perjalanan hidup rumah tangga kita, maupun berkaitan dengan usaha kita dan pekerjaan kita, dengan keadaan yang seperti terjadi saat ini. Kemudian juga bagi anak-anak kami dalam pendidikan, bagaimana kelanjutan pendidikan ke depan, butuh keyakinan, butuh melangkah dengan penuh keyakinan, karena kita percaya kepada Allah yang mengasihi kita. Yakinlah Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam seluruh aspek kehidupan kita, Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan sebagai bukti kasih-Nya kepada kita semua. Jangan putus asa dalam menghadapi hal yang terjadi saat ini. Ingat kembali firman Tuhan. Ingat kembali bagaimana Rasul Paulus, dia melangkah dengan penuh keyakinan dalam menghadapi apapun yang terjadi. Karena dia tahu kepada siapa dia percaya, yaitu kepada Allah yang mengasihi dengan kasih yang kekal, yaitu kepada Allah yang mengasihi kita, di mana tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dan Tuhan memberikan kepada kita janji-janjinya digenapi dalam kehidupan kita semua. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergumulan apapun yang sedang Bapak Ibu alami sekarang, yang sedang dihadapi sekarang, atau mungkin ada kecemasan, kekhawatiran tentang hal-hal yang akan terjadi ke depan, melangkahlah dengan penuh keyakinan, karena kita percaya kepada siapa kita percaya, yakin, yaitu kepada Allah yang mengasihi kita semua dengan kasih yang kekal. Dan kalau sebentar lagi kita akan menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus, maka Bapak Ibu Saudara, kita kembali menghayati betapa besarnya kasih Allah kepada kita.
Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, menebus kita, menyelamatkan kita. Betapa berharganya Bapak Ibu Saudara, sehingga dia datang menyelamatkan kita. Dan kalau kita akan menikmati roti dan air anggur, benar-benar kita menghayati akan betapa besarnya kasih Allah dalam hidup kita. Kita memiliki persekutuan dengan Dia. Di dalam kita menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Haleluya, puji Tuhan. Melangkahlah dengan kepastian, karena kita tahu kepada siapa kita percaya, yaitu Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, dan juga roti dan air anggur di tangan kita. Dan kita menyanyikan nyanyian pujian dari Kemenangan Iman nomor 49. Bait yang pertama dan yang ketiga. Nyawaku diberikan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur betapa besar kasih Allah kepada kami, di mana Allah mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu.
Dan Engkau ya Allah mengaruniakan berkat-berkat, janji-janji Tuhan kepada kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur oleh kasih-Mu yang kekal. Sejak semula Engkau telah memilih kami dan menentukan kami. Engkau membenarkan kami ya Tuhan. Dan bahkan Engkau memberikan kami kemuliaan. Kami sungguh mengucap syukur. Di tangan kami ada roti dan air anggur. Untuk kami mengingat terus akan pengorbanan Yesus Kristus. Sebagai bukti kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami semua. Yang telah menebus kami. Yang telah memberikan pengampunan kepada kami. Dan oleh kuasa darah dan bilur-bilur Yesus, Tuhan menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Roti dan air anggur di tangan kami diberkati Tuhan. Sungguh jadi berkat bagi kami sekalian. Kami dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami telah mendengarkan firman Allah. Dan kami telah menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau melangkah dengan penuh keyakinan dalam menjalani kehidupan ini. Karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Yaitu kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus, yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan menolong bangsa kami dalam keadaan seperti yang sekarang ini. Kami yakin Tuhan bahwa Engkaulah yang berdaulat atas segala sesuatu. Dan kami mohon kasih dan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi bangsa kami. Demikian juga kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Baik secara pribadi, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam hal apapun yang sedang kami alami pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menolong kami, Engkau menyertai kami sekalian ya Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami semua, supaya menjalani kehidupan ini apapun yang terjadi, kami melangkah dengan penuh keyakinan oleh karena Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur kami persembahkan hanya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan kepada kita semua selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tetap saling mendoakan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.